Iya, benar. Manusia tidak bisa melihat Allah. Tetapi bagi Yesus bisa, karena Yesus bersama-sama dengan Allah. Anda mengatakan manusia tidak dapat melihat Allah. Kemudian Anda mengatakan Yesus bisa melihat Allah. Berarti ada dua Tuhan. Ada Tuhan melihat Tuhan. Itu artinya agama Anda adalah agama pagan. Itu pertama. Kedua, Anda mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Seluruh manusia yang hidup berdekatan dengan Yesus, termasuk ibunya, itu melihat Yesus. Berarti Yesus itu bukan Allah. Jadi yang menuhankan Yesus adalah ajaran pagan. Sadar tidak Mbak ini terhadap dua hal yang tadi? Sudah saya katakan tadi, manusia tidak dapat melihat Dia dan tidak dapat mendengar suara Dia. Tetapi Yesus bersama-sama dengan Dia dapat melihat dan mendengar. Dan Yesuslah yang menyampaikan Injil kepada umatnya. Saatnya Anda itu sadar. Anda mengatakan tidak ada manusia yang dapat melihat Dia. Tidak ada orang yang dapat mendengarkan suara Dia. Sementara Yesus dapat dilihat, dapat didengar. Berarti Dia, bukan Yesus. Yang menyembah Yesus berarti bukan menyembah Dia, tetapi menyembah ciptaan Tuhan. Orang yang menyembah ciptaan Tuhan adalah ajaran pagan. Ya, sadar tidak Mbak ini? Coba Anda pikirkan dulu apa yang Anda katakan. Allah atau Dia tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar suaranya. Yesus dilihat, bahkan dibunuh. Berarti Yesus bukan Dia. Yesus bersabab, Yesus di surga, bukan di bumi. Kalau Yesus di bumi, memang Yesus tidak dapat bersama-sama dengan Allah. Tetapi disebabkan Yesus sudah kembali, Yesus dari surga, Dia kembali ke surga. Tidak ada itu Yesus kembali ke surga. Yang ada Yesus kembali ke langit. Ya, Anda hanya korban dari terjemahan. Di dalam original teksnya jelas Yesus dikatakan kembali ke langit, bukan kembali ke surga. Langit dan surga itu berbeda. Ya, Anda harus paham di situ. Jadi saya hadir di grup ini hanya untuk menyadarkan agar Anda itu tidak terlalu jauh tersesat. Jika Anda mengatakan Yesus itu dari surga, itu bohong. Karena faktanya Yesus itu berasal dari rahim Maria. Adapun Yesus mengatakan aku dari atas, kamu dari bawah, itu maksudnya ajarannya. Itu maksudnya kedatangannya. Dia sebagai nabi, yang lain bukan nabi. Dia sebagai rasul, yang lain bukan rasul. Dia sebagai Mesias, yang lain bukan Mesias. Maka Yesus mengatakan, aku dari atas, aku datang dari Bapa, sementara kalian dari bumi. Itu fakta. Nah, kalau hanya dasar karena dia dari atas, kemudian dia dituhankan, ingat, malaikat-malaikat juga dari atas. Bahkan iblis pun dari atas. Nah, apakah Anda ingin menyembah mereka? Kalau hanya karena kembali ke langit Anda menuhankan Yesus, maka Henok, Elia, semua juga kembali ke surga, ke atas. Nah, silakan Anda pilih. Yang mana yang Anda patut untuk Anda tuhankan. Sementara Yesus itu sendiri bukanlah Tuhan. Dia adalah ciptaan Tuhan. Dia adalah Nabi Allah. Dia adalah Rasulullah. Karena itu saya berharap kepada ibu ini supaya sadar sebelum penghakiman itu datang. Yesus itu Tuhan, sebab Dia dari surga kembali ke surga. Kalau dari surga kembali ke surga, lihat dulu dalil kitabnya. Jangan asal-asal Anda mengatakan Yesus dari surga. Karena faktanya Yesus itu asalnya dari rahim. Ya, ingat, kalau Anda mengatakan Yesus dari surga, berarti Yesus itu melayang, terjun dari langit, turun ke bumi. Tapi faktanya tidak.
Baca Lukas 1, baca Matius 1. Yang datang ke bumi itu adalah malaikat. Siapa? Gabriel. Apa tujuannya datang kepada Maria? Menyampaikan kepada Maria bahwa Allah menginginkan dia hamil. Berarti yang datang dari langit itu bukan Yesus, tetapi pesan Allah kepada Maria. Lalu kemudian, di mana Yesus pada saat pesan itu disampaikan? Belum ada. Yesus itu belum ada di situ. Dia hanya masih berupa instruksi terhadap ibunya. Lalu kemudian ibunya hamil. Lalu kemudian dia lahir. Barulah Yesus itu ada. Makanya dikatakan Yesus itu berasal daripada kalimat Allah. Yesus itu berasal daripada ruh Allah. Bukan berarti yang datang dari langit ditenteng oleh Gabriel itu adalah sosok Yesus, bukan. Kalau dikatakan Yesus dari surga, kembali ke surga, itu salah. Salah total. Ya, Yesus itu dari rahim, berupa manusia, kemudian diangkat oleh Allah ke langit, bukan ke surga. Itu yang benar. Kalau Anda mengatakan dia Tuhan, karena dia dari langit, dari surga, lantas kemudian naik ke surga, maka pahami, semua manusia awalnya di Gan Eden. Gan Eden itu adalah jannah. Di dalam bahasa Yunani disebut Paradiso. Berarti Paradiso itu adalah surga. Surga itu adalah bahasa Sanskerta. Adalah sebuah tempat kenikmatan, tempat pembalasan terhadap perbuatan yang baik. Nah, kemana Yesus pergi? Kalau Anda mengatakan dari sana, itu dusta. Itu dusta. Kecuali ketika Anda mengatakan buyut daripada Yesus, yaitu Nabi Adam, dari Gan Eden, dari surga, itu baru benar. Keturunannya Adam itu semua terciptanya di bumi, nggak ada lagi di surga. Jadi Yesus yang dari atas itu adalah ajarannya. Kalau dia kembali ke atas itu, dia berada di langit, bukan di surga. Ya, jadi Anda hanya korban daripada tipuan lembaga Alkitab Indonesia yang mengatakan Yesus dari surga kembali ke surga. Yang benar, Yesus dari rahim terangkat ke langit. Pahami itu dengan baik. Yesus itu Tuhan walaupun dia lahir di bumi. Tapi Yesus kembali juga ke surga karena Yesus adalah Tuhan. Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan meskipun dilahirkan di bumi. Artinya akal Anda itu tidak berfungsi. Sebab Tuhan pencipta alam semesta itu tidak pernah dilahirkan dimanapun, termasuk di bumi. Yang dilahirkan itu pasti makhluk. Yang menuhankan makhluk pasti ajaran sesat. Ajaran sesat pasti tempatnya ke neraka. Coba Anda gunakan akal sehat. Apakah pantas Tuhan yang maha mencipta diciptakan di dalam rahim manusia? Ini ajaran pagan. Kemudian Anda mengatakan Yesus dari surga. Padahal dasar pijakan Anda mengatakan itu adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Di situ memang ada dikatakan, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit? Nah, tulisan original teksnya, mengapa kamu melihat ke langit? Langit di situ, di dalam original teksnya, disebut dengan nyata Auranon. Auranon itu dikatakan di dalam terjemah, mengapa engkau melihat ke langit? Lalu, kalimat selanjutnya, Yesus ini yang terangkat ke surga. Nah tuh, kenapa tiba-tiba yang tadinya langit berubah menjadi surga? Padahal di original teksnya, itu jelas dikatakan Auranon. Ya, dikatakan, mengapa kamu melihat ke Auranon? Yesus ini yang terangkat ke Auranon, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke Auranon. Kenapa sama-sama Uranon? Sama-sama menggunakan Uranon, tapi di terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia merubahnya. Kenapa kau melihat Yesus berdiri ke langit? Yesus terangkat ke surga. Dan dia akan kembali seperti cara dia terangkat ke surga. Padahal langit dan surga sama-sama menggunakan kata Uranon. Harusnya ketika langit, ya, maka Yesus terangkat ke langit dan dia akan kembali seperti ketika dia pertama kali naik ke langit. Bukannya ke surga.
Kalau surga itu paradiso. Ya, harusnya di dalilnya yang benar adalah ketika betul Yesus itu ke surga, mengapakah kamu berdiri melihat melihat ke Uranon? Yesus yang terangkat ke paradiso meninggalkan kamu akan kembali dengan cara seperti dia terangkat ke paradiso. Itu kalau ada kata Uranon dan kemudian paradiso baru bisa diterjemahkan ke langit. Yesus terangkat ke surga dan kembali seperti dia pertama naik ke surga. Padahal faktanya di dalam original teksnya hanya dikatakan Uranon, Uranon, Uranon. Berarti langit, langit, langit. Tidak ada Yesus itu terangkat ke surga. Ya, saatnya Anda bertaubat. Masa mana saya mengatakan Yesus itu manusia kalau benar-benar dia bukan manusia? Ya. Walaupun Yesus pernah menjelma manusia, tetapi dia tetap Tuhan. Karena dia berasal dari surga, bukan berasal dari bumi. Nah, inilah yang saya katakan Anda itu penganut pagan. Otak Anda itu tidak berfungsi dengan baik. Ada yang kurang pada diri Anda. Anda katakan Yesus dilahirkan. Anda mengatakan Yesus menjelma. Kapan-kapannya Yesus menjelma? Kalau Yesus menjelma itu tidak melalui proses kehamilan. Tidak melalui proses kelahiran. Unyu-unyu Yesus seketika menjadi besar, menjadi dewasa. Muncul di tengah-tengah Bani Israel. Tapi faktanya dikandung 9 bulan. Dilahirkan berarti dia tidak menjelma. Dia adalah manusia utuh 100% yang lahir karena kehendak Allah. Di dalam kitabmu sudah jelas. Matius 1 ayat 18 sampai ayat selanjutnya. Lukas 1 ayat 26 sampai selanjutnya. Itu jelas dikatakan kronologisnya bagaimana kemudian Allah menciptakan Yesus. Jadi dia bukan menjelma. Yesus itu ciptaan sama seperti kita. Jadi yang menuhankan Yesus itu adalah agama sesat. Mau Anda kekal di neraka? Mau? Kalau tidak mau, bertaubat. Itu sudah nubuatan bagi Yesus. Jadi, apakah manusia melebih-lebihkan rencana Tuhan sendiri? Tidak ada nubuatan Yesus untuk menjadi Tuhan. Di dalam kitabnya Bani Israel, nubuatan tentang Maria, tentang Yesus itu tidak ada sama sekali. Anda harus paham itu. Hanya pandainya orang-orang yang saya sebutkan wartawan atau tulisannya yang dikanon kemudian dijadikan sebagai buku suci oleh orang Kristen. Itu pandai-pandainya mereka untuk mencocokkan kitabnya Bani Israel. Ingat sekali lagi, di dalam kitabnya Bani Israel itu tidak ada sekalipun, sedikit pun, secuil pun nubuatan untuk Yesus. Pahami itu dengan baik. Yohanes 13 ayat 13 menegaskan dia adalah Tuhan. Nah, ini ku bilang, Anda hanya disesatkan oleh pendahulu-pendahulu Anda. Iblis berpesan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan pesan iblis ini ya, kemudian diaplikasikan di dalam pengajaran Kristen. Sehingga Yesus dilantik menjadi Tuhan. Ketika Anda mengatakan Yohanes 13 ayat 13, itu adalah penyampaian tegas dari Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Tolong gunakan akal sehat Anda. Yesus dengan jelas mengatakan dia itu adalah hamba Allah. Ya, di dalam Yohanes 4 ayat 22, aku menyembah apa yang aku kenal. Berarti Yesus itu adalah hamba karena dia menyembah. Nah, di dalam Yohanes 13 ayat 13 ini, dia hanya mengatakan, kamu menyebut aku guru dan aku Tuhan. Tuhan dalam arti kata apa? Pembimbing, penolong, penyampai firman. Itu maksudnya. Tapi lembaga Alkitab Indonesia merubahnya menjadi Tuhan. Padahal di situ adalah mar, ya, kurius. Bukan dalam arti kata Eloh, ya. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Lalu kemudian di ayat selanjutnya itu Yesus mengatakan kepada orang-orang yang hidup sesamanya. Di ayat 16-nya khususnya. Yesus berkata,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang telah mengutusnya. Nah, apakah Anda lupa atau pura-pura tidak ingin tahu? Yesus itu mengaku sebagai utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan. Yohanes 17 ayat 3. Coba. Nah, Yesus mengatakan dalam Yohanes 13 ayat 16, Aku Yesus berkata kepadamu, sungguhnya seorang hamba atau seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Berarti Yesus bukan Tuhan itu sendiri, karena dia adalah utusan menurut Yesus itu sendiri. Jadi orang yang menuhankan utusan itu adalah orang sesat. Nah, pertanyaannya, maukah Anda itu sesat? Sementara sesat itu tempatnya di neraka. Coba, mumpung ada waktu, tobatlah Bu, tobat. Berhenti menuhankan ciptaan Tuhan. Kami tidak mengatakan monyet itu adalah Tuhan kami, sebab kami tidak menyembah Tuhan menyerupai apapun, maupun di langit maupun di bumi. Tapi yang kami sembah adalah Tuhan sendiri yang pencipta. Jadi, karena kelamaan Anda menyembah sesama makhluk, Anda kelihatan sudah tidak normal. Anda mengatakan Anda menyembah sesuatu yang tidak menyerupai dengan apapun. Loh, Yesus itu menyerupai manusia. Bahkan dia adalah anak manusia. Bahkan dia adalah manusia itu sendiri. Anda katakan Anda menyembah tidak menyerupai apapun. Ini bukti bahwa ajaran Anda itu memang menggiring Anda untuk menjadi gila. Karena itulah kemudian saya berdoa, ya mudah-mudahan akal Anda itu bisa berfungsi sehingga Anda itu bisa mengetahui titik kebenaran. Tinggalkan dogma dan doktrin. Anda tidak akan diselamatkan dengan dogma dan doktrin. Ingat, hanya orang-orang yang mengikuti perintah Yesus berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya yang akan diselamatkan. Anda mengatakan Anda tidak menuhankan sesuatu yang serupa dengan apapun. Tuhan Anda tidak diserupakan dengan apapun. Anda mau mengatakan Yesus itu apa? Sementara dia adalah nyata manusia. Ya, coba gunakan akal sehat. Maksud itu yang Yesus mengusir bukan Kristen sejak yang diusir. Siapa-siapa saja orang yang tidak menuruti perintahnya, itu yang diusir. Nah, Anda sudah menjawab bahwa bukan hanya Kristen yang diusir. Berarti Anda sudah mengakui Kristen bakal diusir. Saatnya Anda bertaubat. Karena Anda Kristen dan Anda akui Kristen itu akan diusir. Lalu kemudian Anda mengambil standar. Yang diusir adalah yang tidak menuruti perintahnya. Nah, sekarang Anda menjadi Kristen itu, perintah Yesus yang mana yang Anda lakukan? Anda menuhankan Yesus itu, perintah Yesus yang mana yang Anda dengarkan? Anda merasulkan Paulus, perintah Yesus yang mana yang Anda aplikasikan? Jadi tolong, mumpung masih ada waktu, bertaubatlah. Jangan terkungkung oleh dogma dan doktrin. Karena dari pernyataan-pernyataan ibu ini, sangat kasihan. Ibu sudah kelihatan sekali bukan orang yang punya akal waras. Sudah terlihat sekali Anda itu sudah pantas untuk dirawat di rumah sakit jiwa. Pertama, Anda mengatakan Tuhan kami, Tuhan Kristen tidak diserupakan dengan apapun. Lah Yesus manusia. Serupa manusia. Anda mengatakan yang diusir bukan hanya Kristen saja. Nah, Anda mengatakan Kristen diusir. Ya sudah, tinggalkan agama Kristen. Karena agama Kristen bakal diusir. Itu kalau akal Anda masih bisa diselamatkan. Coba Anda renungkan. Memanglah benar di dalam ayat itu Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Bukan Kristen saja, tapi semua manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Nah, lisan Anda sendiri yang mengatakan bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan.
Berarti Yesus itu yang adalah manusia itu adalah ciptaan. Nah, coba Anda sinkronkan antara mulut Anda dengan akal Anda. Kan jaraknya cuma berapa senti tuh. Coba Anda buat dia ini kerjasama antara lisan dan otak Anda. Anda mengatakan Tuhan menciptakan manusia. Yesus dilahirkan oleh manusia. Dan Yesus adalah manusia. Yesus sering mengatakan dirinya adalah manusia. Ya, di hampir setiap kitab yang Anda jadikan sebagai kitab suci, itu Yesus acap kali menyebut dirinya sebagai apa? Sebagai anak manusia. Berarti orang yang menuhankan Yesus itu adalah salah berat, itu adalah sesat, sesat-sesatnya. Karena Yesus sendiri mengaku kalau dirinya itu adalah anak manusia. Dan tidak pernah sekalipun dia mengaku sebagai manusia itu sendiri. Sebagai Tuhan itu sendiri. Artinya, orang-orang yang menuhankan manusia jelas adalah orang-orang sesat. Orang sesat itu akan diusir oleh Yesus dan dilemparkan ke dalam api neraka. Karena itu, bertaubatlah. Tidak ada sesiapa-siapa yang Tuhan menyuruh menjadi Tuhan. Hanya Tuhan sendiri yang menjadi Tuhan. Karena dialah yang memiliki segala apa yang ada di bumi. Tidak ada Tuhan menjadi Tuhan. Sesuatu yang menjadi berarti itu adalah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dia butuh proses dari tidak ada menjadi ada. Dari ketiadaan menjadi ada. Berarti dia bukan Tuhan, tapi statusnya adalah ciptaan. Mustahil Tuhan menciptakan Tuhan. Anda mengatakan Tuhan menjadikan Tuhan. Itu sama halnya Anda mengatakan Tuhan menciptakan Tuhan. Ingat sekali lagi. Mulut Anda dengan otak Anda itu jaraknya hanya kurang lebih 5 cm. Tolong dibuat kerjasama supaya sinkron. Supaya melahirkan sebuah kebenaran di dalam pemahaman dan konsep berpikir. Karena manusia diberi akal untuk berpikir. Bukan untuk percaya dan mengimani saja tanpa melalui proses berpikir. Masih ada kesempatan untuk ibu. Silakan berpikir, lalu temukan diri Anda bahwa Anda sekarang ini berada pada jalan yang sangat-sangat jauh dari kebenaran. Artinya sesat. Anda mengatakan Tuhan menjadikan Tuhan. Itu ajaran pagan. Layaknya Brahma menjadikan Krishna menjadi Tuhan. Sadarlah, Bu. Maaf kawan, yang Anda maksud itu bukan channel saya. Channel saya itu cuma 2. Zulkifli Emma Bas Official dan juga Suma Official. Hanya 2 itu channel saya. Nah, hanya saja memang banyak dari teman-teman lain ya yang juga menggunakan konten yang dia ambil dari channel saya dan tidak pernah izin kepada saya. Tapi itu nggak apa-apa. Demi syiar menyebarkan ajaran agama Islam, silakan. Apa maksud itu hukum? Apa maksud itu perintah Tuhan? Ya. Kalau tidak ada perintah Tuhan diberikan kepada manusia, berarti manusia ini bebas buat apapun, ya. Sekarang coba Anda tunjukkan mana perintah Tuhan untuk menjadi seorang Kristen. Mana perintah Yesus untuk menjadi seorang Kristen? Itu aja dulu. Iya, kami mengaku, kami menyebut Yesus, menyebut Tuhan, menyebut Allah, sebab Yesus itu adalah Allah, adalah Tuhan, karena dia adalah Tuhan kami. Itulah sebab kami menyebut. Ya. Ya, sah-sah saja Anda mengaku Yesus itu adalah Tuhan Anda. Sayangnya itu hanyalah cinta bertepuk sebelah tangan. Karena Yesus tidak pernah menyebut Anda yang menuhankan dia itu adalah sebagai hambanya.
Yesus hanya punya murid. Yesus hanya punya pengikut. Murid Yesus mengikuti apa yang Yesus lakukan. Yesus melakukan apapun dalam prosesi penyembahannya terhadap Allah, itu diikuti oleh pengikutnya. Yesus sunat, pengikutnya sunat. Yesus puasa, pengikutnya puasa. Yesus taat kepada hukum Taurat, pengikutnya taat kepada hukum Taurat. Yesus tidak pernah mengenal Paulus sebagai rasul. Murid-muridnya tidak pernah mengenal Paulus sebagai rasul. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang agama Kristen. Murid-muridnya tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya itu adalah Tuhan. Murid-muridnya pun tidak pernah mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Jadi yang mengajarkan Kristen itu adalah penyesat yang nyamar seperti domba. Mereka adalah serigala. Itu yang perlu ibu pahami. Sekali lagi saya katakan, Anda boleh menjadikan Yesus apapun, tetapi dengan kata lain, Anda telah menobatkan diri Anda sebagai pencinta atau penyembah yang bertepuk sebelah tangan. Ingat, Matius 15 ayat 24, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel." Anda bukan Bani Israel. Bertaubat. Kami ada hukum yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu hukum 10. Jadi kalau pasal memandi mayat itu kami tidak tahu pasal memandi mayat, sebab kami ini bukan Islam. Jadi di dalam agama kami tiada yang menyuruh memandikan mayat kalau sudah mati, karena sebelum dia mati dia sudah dimandikan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, inilah bukti bahwa Anda adalah pencinta penyembah bertepuk sebelah tangan. Anda mengatakan Anda punya hukum 10. 1. 10 hukum ini sudah dibatalkan oleh Paulus dengan matinya Yesus di tiang salib katanya. 2. 10 hukum ini diperuntukkan hanya kepada Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Ketiga, Anda tidak menganut ajaran syariat. Tidak diajarkan bagaimana cara memandikan mayat. Sementara Yesus mengajarkan, "Aku akan pergi. Kalau aku tidak pergi, maka penolong itu tidak akan datang. Ketika penolong itu akan datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan, tentang penginsapan dunia akan dosa." Berarti penolong yang datang kepada Anda itu bukan penolong yang dimaksud oleh Yesus. Karena penolong yang datang yang dimaksud Yesus itu mengajarkan segala hukum-hukum. Hukum memandikan mayat, hukum memandikan jenazah, hukum mandi junub, hukum tentang tata kelola negara, hukum peradilan, hukum jual beli, hukum pernikahan, hukum ketatanegaraan. Itu semua diajarkan oleh penolong yang datang setelah Yesus. Poin selanjutnya, Yesus mengatakan, "Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya." Maka setelah penolong itu datang, dialah kelak yang akan mengajarkan segala sesuatunya yang sudah bisa kamu tanggung. Kalau mandi jenazah sudah diwajibkan pada masa itu masih kekurangan air. Betapa banyak orang suci yang mati dalam keadaan bernajis karena tidak dimandikan karena kurangnya air. Tapi ketika Rasulullah Muhammad SAW datang menyempurnakan segala hukum-hukum yang menjadi syariat kehidupan beragama manusia agar kembali kepada Allah dalam keadaan kudus, dalam keadaan suci, maka Rasulullah SAW mengajarkan hukum mandi junub. Itu berarti seorang penolong itu adalah Rasulullah Muhammad SAW, bukan Paulus yang justru menghilangkan 10 hukum itu. Ya, maka saya katakan, Anda adalah Kristen, agama Kristen adalah agama yang menyembah Yesus bertepuk sebelah tangan. Dia sudah dibaptiskan
Untuk apa lagi dimandi kalau sudah mati? Dia tidak lagi tahu bertobat. Nah, beginilah ini orang Kristen ini. Sebelum mati mesti dibaptis. Mesti dimandi. Nah, Anda bingung kan? Anda mengatakan sebelum mati dimandikan. Sebelum mati dibaptis. Padahal Yesus sendiri itu tidak pernah membaptis satu manusia pun. Yesus tidak pernah membaptis siapapun. Baptis yang dilakukan Yohanes terhadap Yesus itu adalah pertobatan. Mandi tobat. Ya. Baptis yang dimaksud di situ adalah bertaubat. Bukan dimandikan, dicelup di kolam, bukan. Anda harus belajar itu. Baptis itu adalah pertaubatan, pengakuan dosa. Untuk kemudian meninggalkan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Di dalam Islam disebut taubatan nasuha. Orang yang bertaubatan nasuha di dalam kehidupannya, dia terlahir kembali menjadi suci. Berarti baptisan itu muatannya di situ. Artinya umat Islam setiap saat itu dibaptis. Setiap umat Islam itu bertaubat atas dosa-dosanya, setiap itu pula umat Islam itu dibaptis. Umat Islam membaptis dirinya, mentahirkan dirinya, mensucikan dirinya. Itu yang perlu ibu pahami dengan baik. Karena konsep hukum-hukum yang diajarkan oleh para nabi itu tersimpul dan terkumpul dan tersimpulkan tersimpulkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah atau hadis sahihah. Sementara di kitab Anda kepepet. Anda mengatakan kami tidak mandi junub, kami tidak mandi mayat. Tapi setelahnya terakhir sekarang Anda mengatakan sebelum mati dia juga dimandikan. Mandi apa namanya? Mandi junub. Anda harus bertaubat. Di mana pengakuan Yesus dia bukan Tuhan? Dan di mana yang perkataan Yesus dia tidak mau dijadikan Tuhan oleh Kristen? Ya. Yesus juga mengatakan dan mengutus muridnya, pergilah dan kabarkanlah Injilku sampai ke seluruh bumi. Berarti penyelamatan itu bukan hanya satu orang, tetapi semua orang yang menerima kepada Yesus. Ini artinya Anda memang betul-betul korban dogma doktrin. Banyak ayat di mana Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan. Bahkan semua dalil, semua ayat yang ada di dalam kitab Anda yang merupakan perkataan Yesus sendiri itu membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Contoh, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu bukti bahwa Yesus mengatakan dia bukan Tuhan. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Itu bukti bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dia mengajarkan kepada orang bahwa dia bukan Tuhan. Tidak ada yang tahu tentang kiamat. Anak pun tidak tahu. Itu bukti bahwa Yesus mengakui dia bukan Tuhan. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Itu bukti bahwa Yesus itu mengaku dirinya bukan Tuhan. Yesus maju ke depan, lalu kemudian dia berdoa, mengangkat tangan ke langit, lalu dia berdoa. Itu bukti bahwa Yesus itu mempertontonkan dirinya bukan Tuhan. Yesus merasa ketakutan dan gentar. Dia diberi kekuatan oleh malaikat. Itu bukti bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus meminta ikan goreng untuk dia makan. Itu bukti bahwa Yesus telah mempertontonkan dirinya bahwa dirinya bukan Tuhan. Kemudian di dalam Markus 10 ayat 18, Yesus mengaku, mengapa engkau mengatakan aku baik? Hanya ada satu yang baik, yaitu Allah. Itu bukti bahwa Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan. Yohanes 17 ayat 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu bukti bahwa Yesus mengatakan dia bukan Tuhan.
Cobalah tinggalkan dogma dan doktrin yang membuat Anda gila sendiri dan terbukti Anda hanya cinta bertepuk sebelah tangan. Apa yang kau ketawa nih? Hah? Kalau kau ketawa, saya juga ketawa nih. Oke, jelaskan. Siapa yang menurut kehendak Tuhan itu? Hah? Itu yang dimaksudkan. Siapa yang menuruti perintah Tuhan? Yang menuruti perintah Tuhan adalah mereka yang menyadari bahwa ajaran Yesus itu belum sempurna. Masih banyak ajaran Yesus yang belum bisa Yesus ajarkan pada masa itu. Karena masa itu orang-orang belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi akan datang sosok penolong lain yang akan mengajarkan semua perintah Allah, semua perintah Tuhan. Dialah yang akan mengajarkan tentang hukum-hukum. Hal-hal yang belum bisa ditanggung masa lampau itu akan diajarkan dan mampu ditanggung oleh umat saat sekarang. Contoh, kewajiban berhaji. Kewajiban berhaji itu tidak mungkin diajarkan oleh Yesus. Kenapa? Satu, kalau kewajiban berhaji itu diajarkan oleh Yesus, dan Yesus pada abad pertama diutus untuk seluruh manusia, bagaimana kemudian orang yang ada di Indonesia bisa berhaji? Di abad pertama, belum ada pesawat. Coba. Berarti memang belum pantas untuk diajarkan pada masa itu, pada masa Yesus, karena manusia belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika hukum itu sudah ada di abad pertama, maka celakalah manusia-manusia yang ada pada masa itu, karena mereka tidak berhaji. Padahal hukumnya wajib, dan mereka memenuhi syarat. Jasmani, rohani sanggup. Coba. Nah, kedua, karena perintah berhaji itu adanya nanti di abad ke-6. Dan pada masa itu perintahnya untuk seluruh manusia. Maka pada abad ke-6 sampai abad-abad selanjutnya, mau dari seantero dunia, seantero langit pun, ya, kalau di situ ada pemukiman manusia, tentu akan ada kendaraan untuk menuju kepada Baitullah. Maka sudah pantas, sudah wajar untuk diajarkan berhaji itu pada masa itu. Karena orang sudah bisa untuk melakukan berhaji dari belahan bumi manapun. Karena sudah berkesesuaian, orang sudah mampu untuk melakukannya. Itu bukti satu bukti ajaran perintah Tuhan yang membuktikan bahwa kebenaran itu terletak hanya kepada Islam. Itu yang perlu kamu paham. Jadi yang mentaati perintah Tuhan adalah yang menerima perintah Tuhan. Yang mana perintah Tuhan itu dikhususkan untuk seluruh manusia. Ya ayuhan nas. Bukan hanya diseru Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Bukan untuk Israel saja. Tapi ya ayuhan nas, seluruh umat manusia. Makanya Yesus itu tidak pernah berseru kepada seluruh manusia. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Aku berdoa bukan untuk dunia. Aku berdoa untuk Bani Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan engkau ke bangsa lain, tapi datanglah ke bangsa murid-muridku Bani Israel. Itu jelas. Ya. Jadi, sekali lagi saya katakan, bertaubatlah, tinggalkan agama yang membuat Anda itu cinta bertepuk sebelah tangan. Woi, yang tersesat siapa? Otakmu yang tersesat. Asal bacot aja lu ah. Kenapa saya menyebut Yesus itu Tuhan? Karena di dalam kitab saya itu seperti itu. Sama dengan Anda menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda mengatakan tersesat, berarti Anda menyembah yang tersesat juga. Ya. Coba mikir. Ya. Jangan asal gacor. Bilang kitab saya kitab tersesat. Berarti Anda mengatakan kitab Anda tersesat juga. Ya. Pahami itu dulu, baru asal gacor. Pendeta Agung kok ngamuk-ngamuk? Lah jelas kitamu tersesat lah. Kitamu cuma terjemahan entah dari mana asal usulnya. Ayo, Lembaga Alkitab Indonesia itu nggak diketahui apa dasar penerjemahannya. Buku apa yang dijadikan dasar penerjemahnya.
Gitu loh, Agung. Nah sekarang, apakah kamu sudah menginjili kucing hari ini? Itu kan menurut pendapat Bapak yang tidak pernah belajar Alkitab. Yesus itu dari surga artinya apa? Bapak mengerti Kak? Artinya apa? Dia datang ke bumi melalui tubuh manusia, makanya dia melalui tubuh manusia itu dia bisa berbicara. Anda nggak paham tentang kekristenan, jadi kayak begini, sok mengerti tapi tidak paham, Anda hanya bisa membaca. Gitu bro ya, cerdas sedikit. Itu keyakinan kami, bukan keyakinan Anda. Tapi Anda jangan sok tahu tentang kitab kami ya. Kalau mau tahu, belajar. Paham? Dari mana Anda mengatakan Yesus datang ke bumi melalui tubuh manusia? Dari mana? Yang datang itu malaikat Jibril, bukan Yesus. Victor. Sejak kapan Yesus itu datang ke dunia? Yesus tidak pernah datang ke dunia. Yesus lahir di dunia, itu yang benar. Yang datang ke Maria itu bukan Yesus, malaikat Jibril menginformasikan, "Hai Maria, kau akan hamil." Nah, hamillah dia. Lahirkanlah manusia bernama Yesus yang kamu tuhankan. Gitu loh. Ya semalam kamu sudah babak belur. Masih mau babak belur pagi ini, Victor? Tidak ada pun satupun di dalam Alkitab Yesus dilantik jadi Tuhan. Hanya pikiran iblis Zulkifli Hasan. Zulkifli Abbas yang berpikir begitu, yang sok tahu tentang Alkitab kami, padahal dia tidak pernah mengerti Alkitab kami. Dia tidak percaya pada Alkitab kami, dia tidak imani Alkitab kami, dia tidak pernah belajar Alkitab kami, tapi sok tahu. Memalukan Anda. Kemarin Anda sudah saya permalukan, hari ini Anda saya permalukan lagi ya Zulkifli. Di kitab Anda memang Yesus itu tidak pernah dilantik. Dan di kitab Anda Yesus itu tidak pernah adalah menjadi Tuhan. Tapi sekarang Kristen menuhankan Yesus yang bukan Tuhan, yang tidak pernah dilantik menjadi Tuhan itu. Berarti dengan dituhankannya Yesus oleh orang Kristen, maka Yesus telah dilantik oleh Kristen menjadi Tuhan. Paham? Dan Paulus pun pernah mengajarkan begini. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan Tuhan oleh Bapa. Ayo, apa yang Anda pahami tentang pernyataan Paulus itu? Ya, Anda dengan tanpa malu-malu menyebut buku terjemahan dengan sebutan Alkitab. Semalam saya sudah ngajarin Anda. Ternyata memang urat malu Anda sudah tidak ada. Siapa yang pernah naik ke surga selain Yesus? Tadi saya sudah sampaikan, Yesus tidak pernah ke sorga. Yesus itu ke uranium. Uranium itu langit. Ya, bukan surga. Dan kalau Anda bertanya konyol seperti itu, Henok juga ke langit, ke uranium. Ya. Bahkan Elia juga ke uranium. Berarti mereka semua ke langit. Yang kamu sebut surga, padahal yang benar itu bukan surga. Yang benar itu adalah langit. Kalau surga itu Faradeso. Anda kurang ilmu. Kasihan kali lah ibu ini ya. Bertobatlah bu. Uranun itu langit, bukan surga. Kawan, tolong respon dulu apa yang saya minta itu. Saya penasaran, bukan saya mau debat dengan kamu di sini. Saya penasaran. Link yang kamu berikan, yang saya berikan itu, apakah itu suaramu atau bukan? Karena saya penasaran. Suara itu mirip suara kamu. Oh, kalau channel atau konten yang membuat banyak orang mu'alaf itu, banyak orang Kristen bersahadat itu suara saya memang. Itu dari konten saya, kemudian diambil oleh channel salah satu channel umat Islam untuk menyebarkan poin-poin kebenaran yang saya sampaikan pada saat berdebat. Itu suara saya memang. Suara saya yang diambil oleh orang Islam, lalu dibuatkan konten di dalam channelnya dia. Ya, meski dia tidak izin sama saya, karena channel saya itu cuma 2. Zulkifli M. Abbas
dan juga Suma Official. Itulah channel saya. Selain daripada saya, channel 2 itu bukan channel saya, tapi channel umat Islam yang mengambil konten dari konten-konten yang ada di channel saya. Tapi nggak apa-apa, meski mereka tidak izin, tapi saya relakan, saya ikhlaskan demi untuk menyampaikan kebenaran. Emang ada apa rupanya? Oh gitu. Oh, jadi itu kontennya kamu tapi diambil tanpa izin gitu. Oh, saya sudah paham. Pantasan, saya penasaran. Suara ini sepertinya saya kenal ini. Begitu. Ya itu saja, bro. Oke, itu suara saya, Saudara Rosana. Itu suara saya pada saat berdebat dengan beberapa orang pendeta ya. Nah, alhamdulillah, puji Tuhan, konten saya itu menurut informasi banyak memualafkan orang Kristen yang mencoba untuk menggali sisi kebenaran menggunakan akal sehat. Dan saya berharap juga Saudara Rosana itu bisa dapat hidayah. Selamat siang semuanya. Siapa yang ingin selamat, maka dia wajib dibaptis. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, yang tidak dibaptis dihukum. Salah, itu ajaran yang datang dari Romawi tuh. Yang benar, siapa yang mau selamat harus memperoleh hidup kekal. Hidup kekal itu diperoleh dengan cara apa? Mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus sebagai Rasulullah. Itu yang benar. Khusus tentang ketuhanan Yesus dan kemanusiaan Yesus, harus imani saja. Tidak bisa diterima oleh akal dan logika manusia. Di luar itu boleh. Tapi kalau tentang ketuhanan Yesus dan kemanusiaan Yesus, minta ampun. Saya tidak bisa menjelaskan itu. Tidak bisa diterima oleh akal dan logika manusia tentang ketuhanan Yesus dan kemanusiaan Yesus. Karena itu keajaiban. Keajaiban. Yang lain-lain, mari kita bermain logika. Tapi kalau tentang Yesus dan penciptaannya, tidak bisa. Jangan paksakan saya itu. Itu imani saja. Terserah kamulah. Yesus itu Tuhan atau bukan. Atau setan pun itu tidak masalah. Setan itu pun saya sembah. Kalau setan itu mampu memberikan hidup kekal kepada saya. Memberikan surga kepada saya. Saya tidak tergantung kepada Tuhan atau tidak. Ayo Vian, Zulkifli. Woi, nama keturunan Nabi kau tuh. Woi, ayo Vian, secepatnya. Woi, mana argumenmu Zulkifli? Yang mengutus Yesus adalah bapaknya. Bapaknya siapa? Yesus berkata, akulah bapak itulah aku. Kamu bingung kan? Ya jelas bingung. Karena Yesus adalah Tuhan. Yang tidak dapat dipahami oleh otak dan logika manusia. Tuhan menjadi manusia Yesus. Kok masih ada Bapa di surga? Bapa di surga? Ya ada di mana-mana ada. Walaupun Allah Bapa itu menjadi manusia Yesus, masih ada Allah Bapa di mana-mana. Hadir di mana-mana. Itulah yang kamu tidak dapat pahami. Saya juga tidak bisa pahami itu. Yang mengutus dia adalah Allah Bapa. Allah Bapa itu adalah dia. Dialah Allah Bapa itu. Itu jawaban Alkitab. Itulah buktinya. Yesus itu ajaib. Yesus itu maha besar. Tuhan itu maha besar. Kok mau di tempat yang kecil? Itu kan tidak masuk logika. Ya? Tuhan itu maha besar. Tidak bisa diukur. Tapi dia bisa masuk di surga yang kecil itu. Kalau logika kan nggak bisa menerima itu. Makanya saya katakan, ketuhanan Yesus dan kemanusiaan Yesus itu tidak dapat dipahami oleh otak dan logika manusia. Ya. Jadi jangan dipaksakan. Harus sesuai dengan logika manusia. Jangan gunakan logikamu untuk memahami ketuhanan Yesus dan kemanusiaan Yesus. Tuhan itu maha besar, tidak terukur. Tapi bisa masuk di surga yang kecil itu. Bagaimana itu? Tidak masuk akal kan? Tidak masuk akal. Yesus itu wujudnya, tubuhnya seorang laki-laki yang ganteng. Rambutnya panjang terurai. Itu Yesus. Yang namanya laki-laki lengkap, sempurna, ya punya barang. Barang ajaib.
yang bisa mengeluarkan anak cucu. Begitu. Oke, rekan-rekan sekalian, karena ibu yang tadi tidak menanggapi VN saya ya, dan yang ada di sini cuma sampah aja. Saya anggap sampah karena mereka berdialog tidak menggunakan ilmu. Apalagi si Stephen ini suaranya kayak bencong, bikin saya merinding, takut saya. Jadi lebih baik saya angkat kaki dari grup ya. Nanti kalau misalnya ada yang berkualitas dari serigala hitam ini, agar saya dijapri aja. Terima kasih.